Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu meskipun via online dan lewat video ini. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita angkat pujian Lingkupiku. Kita akan bernyanyi refnya saja bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati kami supaya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian yang lebih dalam lagi, agar kami mengerti setiap kehendak Tuhan di tengah-tengah setiap badai kehidupan yang kami hadapi. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan merenungkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita hari ini saya berikan tema tetap teguh meskipun di dalam badai. Firman Tuhan kita ambil dari Ayub pasal 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub padanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi situasi, masalah, badai yang mungkin secara tiba-tiba datang menerpa kehidupan kita. Demikian halnya Ayub. Kisah Ayub menceritakan dia adalah orang yang terpandang, orang yang luar biasa secara ekonomi, bahkan keluarganya utuh, dia punya istri dan 10 anak. Tetapi tiba-tiba datang masalah yang dia tidak pernah pikirkan. Semua ternaknya habis lenyap, begitu juga semua 10 anaknya semua dipanggil Tuhan meninggal secara tiba-tiba, dan istrinya pun akhirnya meninggalkan Ayub, bahkan menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah Ayub. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita juga tidak pernah mau akan adanya masalah, badai, atau pergumulan hidup. Kita maunya nyaman. Secara manusia kita maunya tenang. Secara manusia kita maunya hidupnya aman-aman. Tetapi kita masih hidup di dunia. Pastinya ada masalah dan pastinya ada badai yang akan kita hadapi. Tetapi kita mau belajar bagaimana ketika kita ada dalam masalah, kita tetap memiliki sikap seperti Ayub yang Tuhan berikan bagi Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pandemi COVID-19 adalah salah satu contoh fakta bahwa badai itu akan datang tiba-tiba. Kita tidak tahu tahun 2020 sekarang kita dipaksa untuk jaga jarak. Kita dipaksa untuk jaga kesehatan secara ekstra. Dan itu mengganggu semua kehidupan, mengganggu ekonomi dunia, bahkan mengganggu ekonomi kita, keluarga, bahkan mengganggu kesehatan dunia, bahkan kesehatan kita semua. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah badai kehidupan, baik secara umum COVID-19 atau badai-badai kehidupan yang lain secara pribadi kita alami? Ada 3 hal yang akan saya bagikan firman Tuhan hari ini. Sikap yang pertama adalah menerima kenyataan, menerima masalah, menerima pergumulan hidup kita sebagai pembelajaran iman. Ayub berkata dalam Ayub 1 ayat 21, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
Terpujilah nama Tuhan. Kata Ayub ini menggambarkan bahwa Ayub menerima kenyataan itu. Ayub yakin bahwa setiap kejadian yang ada dalam kehidupannya, baik itu susah maupun senang, Ayub percaya bahwa itu semua atas izin Tuhan. Oleh sebab itu dia menerima, menghadapi masalah itu dengan imannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan kita. Kita jangan lari dari kenyataan, kita jangan lari dari masalah, tetapi hadapi masalah itu dengan menerimanya bersama Tuhan. Akan ada kekuatan. Ketika kita menerima, akan ada kekuatan dari Tuhan. Ketika kita menerima, akan ada damai sejahtera. Ketika kita menerima kenyataan itu, akan ada ketenangan yang datangnya dari Tuhan. Sebaliknya, ketika kita lari dari kenyataan, kita akan dikejar-kejar oleh ketakutan. Kita akan dikejar-kejar oleh kesesalan hati. Kita akan dikejar-kejar dengan kedukaan terus-menerus. Oleh sebab itu, kita selesaikan masalah hidup kita dengan pertolongan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima kenyataan hidup dengan satu keyakinan. Tuhan ada bersama kita, memberikan kekuatan, memberikan solusi yang terbaik untuk kita menghadapi masalah hidup kita. Sikap yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah, yaitu tetap menjaga kekudusan hidup. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub 1 ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 2 ayat 10 bagian terakhir berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ada perbedaan sikap yang sangat mencolok antara Ayub dengan istrinya. Istri Ayub memakai cara di luar Tuhan dengan dia berbuat dosa, dengan dia memerintahkan Ayub untuk mengutuki Allahnya, dengan dia pergi meninggalkan Ayub, dan akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya karena dia memakai cara di luar Tuhan dalam menghadapi masalah. Sedangkan Ayub, dia tetap tekun di dalam Tuhan, menjaga hidupnya supaya dia tetap kudus di hadapan Tuhan. Sebab Allah adalah Maha Kudus. Dia tetap memakai hikmat Tuhan untuk menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah badai kehidupan kita, barangkali kita akan dihadapi dengan dua pilihan. Memakai cara Tuhan atau memakai cara di luar Tuhan. Kita memakai cara Tuhan dengan tetap berdoa, berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan, meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah, membaca firman Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita dapat menghadapi masalah. Atau kita memakai cara di luar Tuhan dengan kita pergi ke tempat-tempat yang katanya orang itu pintar, bisa menyelesaikan masalah. Pergi ke tempat-tempat ramalan supaya kita dapat mencari solusi yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah kehidupan kita. Tentunya firman Tuhan berkata tetap jaga kekudusan hidup kita dengan kita memakai cara Tuhan yang terbaik, meskipun terkadang kelihatannya lambat, tetapi indah pada waktunya Bapak Ibu. Biarlah sikap yang kedua ini kita miliki. Kita tetap menjaga kekudusan hidup kita. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Sikap yang ketiga yang harus kita miliki sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah, yaitu percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Dalam Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan perhatikan ayat ini, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Mendengar kata 2 kali lipat, siapa yang tidak senang? Kita semua senang dengan hadiah. Hadiah yang berlipat-lipat, atau hadiah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ini yang dialami Ayub ketika dia tetap ada dalam jalan Tuhan, dalam menghadapi masalah, menjaga kekudusan hidup, dan dia tetap menerima kenyataan itu sebagai pembelajaran imannya. Akhirnya sikap kepercayaannya itu kepada Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik bagi Ayub. Tuhan gantikan yang terbaik bagi Ayub. Demikian halnya Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Tuhan. Kita bukan senang dengan berkat-Nya, tetapi mari kita senang dengan cara Tuhan yang akan menghibur kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menggantikan duka kita menjadi sukacita, yang akan menggantikan semua kelemahan kita menjadi kekuatan yang baru daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari tetap percaya. Di tengah badai, mari tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Bapak Ibu, di tengah badai, Tuhan tetap beserta kita. Jangan pernah takut. Hadapi badai itu dengan satu keyakinan. Badai itu akan memperkuat iman kita sebagai pelajaran iman. Lalu yang kedua, di tengah-tengah badai kita harus tetap memiliki sikap komitmen untuk tetap menjaga kekudusan hidup kita. Dan yang ketiga, tetap percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Di saat badai menerpa, Dia tetap bersama dengan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa.